Hai guys, what's up? Welcome to Sewang Official. Well, kali ini aku mau bacain energinya Gemini untuk pesan semesta di tahun 2021. Oke, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Dan thank you yang selama ini udah kasih like, comment, dan subscribe. Ya, kita coba lihat pesan semesta ke kamu gimana ya, Gemini. Oke, pesan semesta di tahun 2021 untuk Gemini. This is general reading ya, aku ingatkan kembali lagi. So, sangat mungkin sekali kalau nggak bisa resonate untuk semua Gemini, jadi santai aja. Ya, anggap aja for fun. Terus kalau ada manfaatnya ya diambil manfaatnya. Kalau nggak ya cukup didengarkan ya. Sebagai alternatif mungkin kamu perlu nonton video yang lain juga yang sesuai dengan Moon Rising dan Venus kamu ya. This reading for Sun, Moon Rising, and Venus. Knight of Pentacles, the Empress, Four of Pentacles, Strength, Four of Wands, Ten of Pentacles, Two of Pentacles. Oke. Di tahun ini mungkin adalah sebuah permulaan gitu, awal yang bagus buat kamu. Mungkin di tahun kemarin 2021 it's very hard for you. So mungkin ada penderitaan, bangkrut, kekurangan finansial, soal asmara belum beres, nggak jelas, atau mungkin habis putus, atau apalah up down-nya tuh terlalu wow banget ya. Dan di sini new beginning, di sini adalah permulaan baru. Jadi kamu harus bisa memanfaatkan tahun ini dengan sebaik mungkin ya gitu. Mungkin kamu udah merasa di akhir tahun kemarin mungkin finansial kamu mulai stabil, terus emosi mungkin mulai stabil, terus mungkin hubungan juga mulai stabil. Dan di tahun ini kamu manfaatkan energinya sebaik mungkin gitu. Terus kamu manfaatkan bener-bener untuk totalitas dalam bekerja, totalitas dalam apapun itu yang kamu lakukan, selagi itu baik gitu. Lebih-lebih hal itu tuh yang kamu suka, lebih-lebih hal itu bener-bener mungkin yang kamu impikan dari dulu gitu. Kamu ingin melakukan A maybe, melakukan B maybe, ya lakukan saat ini gitu. Ini energinya bakal akan nge-support kamu, ngebantu kamu untuk meraih apa yang kamu inginkan gitu. New beginning di sini, awal yang baru. Dan awal yang baru biasanya suatu kabar yang bagus, suatu kondisi yang bagus yang perlu sangat kita maksimalkan untuk meraih apapun yang kita inginkan gitu, dalam segala hal gitu, apa yang inginkan, maybe finansial, karir, pekerjaan, atau asmara gitu, dioptimalkan, ditotalitaskan dengan baik gitu. Oke, Age of Pentacles, the Chariot, the Emperor, Knight of Pentacles, the Empress, Four of Pentacles, Strength, Four of Wands, Ten of Pentacles, Two of Pentacles. Jadi di sini juga sepertinya ada sebuah pengakuan dari mungkin keluarga kamu atau orang yang punya jabatan tinggi dari kamu, atau orang yang punya kuasa, orang yang dominan gitu. Ada sebuah pengakuan bahwa oh, kamu sebenarnya orang yang kompeten, orang yang punya sesuatu yang unik, sesuatu yang berkualitas gitu. Jadi jangan sia-siakan orang yang misalnya memuji kamu itu. Jadi kamu lebih pada okay, I have something yang unik, so aku akan improve itu gitu. Aku akan olah itu menjadi lebih bermanfaat, lebih menghasilkan, dan mungkin bisa attract money gitu, attract cuan gitu. Itu which is bagus ya gitu. Dan mungkin I don't know, mungkin dari kamu juga ada yang tahun yang bagus untuk misalnya memulai hubungan baru, atau bisa jadi memperbaiki hubungan baru,
Jadi itu ada peluang ke sana, jadi coba dimanfaatkan secara baik aja. Dan mungkin yang kemarin-kemarin belum ada keinginan menikah atau berkomitmen, mungkin di tahun ini ada kepinginan gitu untuk realisasinya, I don't know, tapi greget keinginannya ada di tahun ini untuk menjalin hubungan yang lebih serius, untuk um, misalnya berkomitmen menikah atau apapun itu ya, yang kaitannya dengan hubungan. And then tapi masih ada PR mungkin, dimana kamu harus bisa lebih pintar dan lebih disiplin untuk manajemen waktu ya gitu. Karena ini kan energinya bagus ya di 2021 untuk kamu, jadi kamu harus bisa memaksimalkan itu, energi kamu, pikiran kamu, waktu kamu gitu. Jadi harus mungkin disiplin dan harus manage waktunya baik. Jadi kita dapat semua gitu, bisa ngedapetin semuanya gitu, di karir, di finansial, di asmara gitu. Tentu juga jangan lupakan yang namanya kesehatan, lifestyle kamu juga harus seimbang. Dan ini mungkin awal permulaan yang baru, kondisi yang bagus dalam segala bidang. So di sini kamu kayaknya tetap harus bisa down earth gitu ya, rendah hati, bukan rendah diri ya rendah hati, terus humble gitu. Terus mungkin kalau finansialnya udah mulai stabil, tetap harus dikontrol untuk pengeluarannya, di manage untuk cash flow-nya. Jadi mungkin harus memikirkan yang kemarin-kemarin, misal belum dipunya dana darurat, investasi, terus dana pensiun, itu di tahun ini harus kamu pertimbangkan. Ya nggak hanya dipertimbangkan, tapi harus di diupayakan untuk ada untuk itu gitu. Karena di tahun ini mungkin keuangan akan mulai berjalan membaik. Jadi kalau keuangan kamu mulai berjalan membaik, kan stabil, hasilnya oke, income oke. Jadi jangan hanya untuk dibelanjakan saja, tapi harus kamu pikir pada hal-hal atau prioritas yang lebih penting dari sekedar apa itu keinginan gitu. Dan bisa jadi mungkin kamu kemarin-kemarin sudah kayaknya berhemat dan lain-lain. Ini sedikit sharing. Kalau bener-bener misalnya mau puasa berbelanja, misal kamu orang yang boros banget, orang yang gak bisa menahan diri dari berbelanja barang branded, barang berkualitas, terus mungkin urusan kecantikan, treatment dan lain-lain gitu. Jangan, aku rasa kalau kamu misalnya dalam fase perubahan menjadi orang yang hemat, orang yang ini gitu, untuk di awal sepertinya jangan bener-bener kamu puasa 100%. Kamu tetap misalnya 3 bulan sekalikah belanja atau 3 bulan sekalikah, tapi ya cuma 1, 2, 3 aja yang dirasa itu kamu perlu dan dirasa itu penting. Takutnya nanti kamu puasa panjang hemat, puasa panjang gak belanja, terus misalnya gak pergi ke restoran atau apa-apa yang bener kamu press, di saat finansial kamu membaik takutnya kamu tuh kayak balas dendam gitu. Gue lama gak belanja nih gitu, akhirnya borong banyak, belanja barang banyak, dan which is ini kurang tepat ya. Jadi puasanya juga harus diatur biar nanti gak kaget gitu. Ini mungkin orang tertentu aja, atau gak semua orang yang harus begini gitu ya. Jadi mungkin ada orang yang dari kecil boros, atau dari kecil sama keluarganya selalu dipenuhi, terus ada sesuatu yang bikin dia jatuh, bikin dia bangkrut, and then dia harus puasa belanja, puasa makannya harus sederhana dan lain-lain gitu. Tetap sekali-kali kalau bisa ya, jangan benar-benar kamu press, tapi sesekali mungkin pergi ke restoran, sesekali juga, tapi itu diatur, misal 6 bulan sekali kah, 3 bulan sekali kah, tapi jangan yang ya beli yang 1-2 yang benar-benar kamu butuh dan itu yang bagus gitu, yang berkualitas gitu. Jadi jangan asal beli nanti rusak beli lagi. Itu sih, ini saran aja, sekedar sharing karena pengalaman aku. Jadi ini buat tipe-tipe orang yang dari kecil boros, shopaholic, sukanya belanja dan gak bisa ngatur duit, gak punya tabungan, terus dan lain hal sebagainya, dan ingin merubah diri. Jadi semisal jangan benar-benar puasa yang harus ketat banget
no, itu aku rasa nanti jatuhnya kalau finansial kamu mulai membaik, terus apalah gitu, duit kamu tiba-tiba banyak, nanti takutnya kamu nggak bisa menahan diri dan akhirnya membelanjakan itu semua. Atau mungkin nggak semua, tapi akhirnya yang untuk misal dana darurat, untuk hal-hal yang lebih penting dari itu akhirnya kepake ya. Ini saran. Terus kita balik lagi ke sini, Four of Wands gitu. Ada strength, peluang untuk kamu ketemu banyak orang itu sangat sangat ini ya, sangat bagus. Sangat bagus. Jadi mungkin kamu harus belajar gimana public speaking atau komunikasi yang baik seperti apa. Terus mungkin kamu harus improve bahasa, harus mempelajari bahasa, harus memperbaiki bahasa kamu, tata bahasa yang baik gitu. Atau mungkin perlu juga belajar bahasa asing jika itu akan membantu profesi kamu, akan membantu kamu di karir kamu, atau akan membantu kamu semakin moncer ya, moncer. Ya, semakin wow gitu ya. Jadi mungkin itu sangat perlu sekali. Jadi perlu adanya kamu untuk disiplin dan manage waktu yang baik. Tulis ulang apa yang kemarin-kemarin di tahun lalu itu mungkin belum sempat terrealisasikan, ditulis ulang, di list ulang, dan dicoba dikerjakan. This is good energy for you. Jadi jangan jangan dihilangkan gitu aja, jangan disia-siakan, nanti mubazir energinya. Jadi ini adalah potensi. Tentu kita iya enggaknya pun juga tergantung kita. Potensinya bagus nih energinya, tapi kita males-malesan, ya sama aja. Ya mungkin kita dapat, tapi harusnya mungkin kita akan dapat yang lebih gede, yang lebih maksimal, yang lebih moncer. Tapi kita mungkin kurang optimal dan kurang maksimal, ya mungkin dapatnya ya gitu-gitu aja gitu. Ya tentu mungkin lebih baik dari kemarin, tapi kalau kita bener-bener memaksimalkan energi ini dengan baik, I think, dan aku yakin pasti hasilnya akan wow ya. Ya, keseimbangan yang bagus dalam segala aspek hidup kamu di tahun ini. Jadi manfaatkan dengan sebaik-baiknya ya, Gemini. Oke, sampai ketemu di tahun 2022 ya. Semoga sukses di tahun ini. Mari kita bareng-bareng kerja keras, bareng-bareng kita memanfaatkan energi ini dengan sebaik mungkin. Karena I have rising in Gemini ya. Aku juga rising aku di Gemini. Jadi mari kita belajar sama-sama menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, see you next year. Bye-bye.